Jangan malu sih buat usaha. Usaha tuh jangan langsung gede. Usaha tuh harus yang kecil dulu. Jangan langsung pengen nyewa ruko, pengen kayak gini, pengen bikin kafe atau pengen yang gede-gede karena kita belum tahu gimana bakal ke depannya gitu kan. Cobalah dulu usaha-usaha tuh yang kecil dulu karena kalau belum nyobain yang kecil juga kita kan nggak akan ngerasain yang besar gitu. Kebalikannya kalau udah ngerasain yang besar terus tiba-tiba jatuh kan lebih sakit jatuhnya gitu. Niat dan nekat harus itu. Nekat sih awalnya karena gimana nih gue cuma punya uang segini, gue pengen usaha kayak gini, bakal laku apa enggak, bakal balik modal atau enggak. Coba kalau misalnya kita cuma punya uang misalkan ya 23 juta nih, tapi kita nggak punya nekat, itu uang pasti akan diem terus di kantong kita, nggak akan kita puterin kan, karena selalu mikir laku apa enggak, balik modal apa enggak gitu loh. Jadi kita tuh harus nekat. Kedua niat, kalau udah nekat kagak niat tetap aja nggak akan jalan usahanya. Kalau udah nekat plus niat kan mau rame mau enggak ya kita terus jalanin kan gitu. Banyak jangankan dari orang ya, dari orang terdekat, dari saudara juga banyak kan, kayak S1 apalagi lulusan IPB, buat apa sih jualan, buat apa sih dagang-dagang gerobakan, buat apa sih capek-capek jualan-jualan kayak gini gitu kan, kenapa nggak kerja kantoran aja yang tiap pagi bangun pakaian rapi, dandan cantik. Tapi kan kenapa enggak kalau kita usaha kayak gini kita bisa dandan juga gitu kan. Ya, jadinya ya masih dipikirin lah, rezeki orang juga kan beda-beda. Saya itu punya dua usaha. Yang pertama itu saya malah roti. Jadi dia malah yang manis-manis ya, roti sama kroffel. Karena kan waktu tahun lalu itu lagi booming juga roti sama kroffel. Tapi saya franchise nih ke orang. Alhamdulillah sih pemasukannya lumayan juga. Tapi selama setahun ya namanya dagang ya mas. Jadi ada pasang surutnya. Akhirnya bikinlah ini yang kedua. Selain usaha ini, udah di rumah aja. Nggak kemana-mana. Kerja awalnya dulu pas setelah lulus kuliah, saya kerja di bank selama kurang lebih 6 sampai 7 bulan, terus dilamar, terus nikah. Udah nikah nggak lama hamil, udah deh nggak bisa ngapa-ngapain kan, niatnya udah deh ngurus anak aja. Ternyata bosen banget kan. Akhirnya nyari kegiatan lain yang bisa berinteraksi sama orang, ketemu orang, menyalurkan hobi juga karena hobinya masak kan. Jadi ya udah deh, usaha apa nih yang bisa bikin ide aku keluar, interaksi dengan orang juga lebih banyak, akhirnya jualan lah di pinggir jalan kayak gini gitu. Modalnya itu kita bikin gerobak dulu ya, bikin gerobaknya itu sekitar 14 jutaan, terus peralatan, bahan-bahan, nyewa tempat, itu semua udah termasuk sekitar 20 sampai 23 jutaan sih awalnya, ya. Modal hariannya itu kita dari beli bumbu-bumbu harian, kayak beli sayur, beli cabai-cabai segala macam buat bikin bumbu. Itu tuh jadi tuh aku selalu plot-plotin setiap penghasilan ini 100.000 per hari. Itu tuh udah tek buat beli bahan-bahan, 100.000 per hari. Hai, nama saya Zikra Oranindita. Saya owner dari Nguahyu IPB Dramaga. Jadi lokasinya itu kita di kampus IPB Dramaga. Awalnya iseng-iseng karena saya suka banget nih suki-sukian kayak gini. Nah suki-suki ini tuh kan biasanya adanya di restoran-restoran gede ya, yang kayak all you can eat yang 100.000 sekali makan kayak gitu kan. Nah gimana nih mikir biar si suki-suki ini ada di street food pinggir jalan kayak gini. Akhirnya kita mikir bikin gerobak sendiri, gambar segala macem. Jadi deh si Nguahyu. Jalur usaha dagang ini awalnya karena bosen doang sih mas, karena bosen. Terus emang dari dulu tuh, dari zaman kuliah tuh emang sering jualan. Jadi dulu sering jualan duren pancake gitu loh ke teman-teman kuliah, ke teman-teman yang di kampus gitu. Dari jualan, jadinya kayak seru aja kan. Terus jualan online segala macam. Mungkin udah ada basicnya jadi marketing kali ya mas ya. Jadi ya kalau marketingnya online kan nggak kelihatan sama orang nih. Kalau kayak gini kan kita langsung ketemu sama pembeli gitu. Jadi awalnya dari situ doang sih.
semangat bisa ketemu orang-orang banyak, apalagi sekarang banyak franchise-nya. Jadi alhamdulillah 2 bulan kita udah ada 40 ya. Caranya kalian langsung aja DM ke Wahyu Official, itu nanti kita kasih list-list harga paketan untuk franchise. Ini untuk paketan full dari mulai 16 juta, tanpa gerobak ada yang 6 juta, ada yang cuma resep aja itu 1,5 juta. Tapi itu diperuntukkan untuk luar Jabodetabek. Dari Malaysia. Terus Banjarmasin, kemarin Banjarmasin, Palangkaraya, saya lupa, Kudus, banyak juga sih Mas, banyaknya malah di Jawa-Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, karena belum ada yang kayak gini di mana-mana. Mungkin ada juga harganya mahal mungkin ya. Jadi kita mah harga 16 juta udah paket full, tinggal jualan. Selama ngejalanin usaha ada suka-dukanya gak? Banyak. Awal buka ini 3 hari pernah kebakaran. Ini tuh pernah kebakaran Mas. Baru buka 3 hari, jadi gasnya meledak. Ditolongin sama orang-orang sini. Udah deh malu, ya Allah malu banget nggak mau jualan lagi. Tapi alhamdulillah rezekinya nyambung lagi, rame lagi. Jadi ya udah deh. Cuma itu aja sih, sedih banget. Tadinya kayak ya gimana nih usaha gue kebakaran, malu gitu. Tapi alhamdulillah jualan lagi, semangat lagi. Kalau sukanya karena apa ya? Sukanya banyak sih. Kalau aku tuh ngeliat orang beli terus banyak gitu belinya kan, seneng gitu. Mungkin kalau penjual itu kali ya kesenangannya, terus kesenangan tersendiri jadi kayak self healing gitu loh, untuk ketemu orang, ngobrol sama orang, racik bumbu, bikin nyiapin buat jualan, itu tuh aku nggak pakai beban, jadi kayak seneng aja bawaannya karena kita mencintai pekerjaan kita. Mungkin makanya alhamdulillah maju nih melesat. Kalau kita tuh buka dari Senin sampai Minggu, jadi kita liburnya 2 minggu sekali. Tapi itu tuh jam-jamnya beda. Jadi kalau Senin sampai Kamis itu kita jam 10 siang sampai jam 10 malam. Kalau Jumat jam 1 siang sampai jam 10 malam, Sabtu jam 10 siang sampai jam 10 malam. Kalau Minggu kita karena ini nih hari Minggu baru percobaan nih buka pagi. Tadi buka jam 7, biasanya kita buka jam 4 sore kalau Minggu. Untuk harian ya, untuk keuntungan harian 30% sih udah pasti dapat dari keuntungan harian ya. Gitu ya. Jadi untuk balik modalnya ini kalau untuk di sini ya, karena beda orang beda rezeki nih, beda tempat juga beda rezeki ya teman-teman, jangan disamain. Kalau yang ini aku alhamdulillahnya sebulan udah balik modal. Pernah sih saat teman-teman pada pas lulus kuliah tuh teman-teman pada jadi PNS, pada kerjanya bagus-bagus, terus ternyata aku cuma di rumah aja ngurus anak. Itu menurut aku itu terberat sih. Terus tekanan dari mertua, orang tua yang seolah-olah kalau udah kamu tuh kerja aja, nggak akan bisa kamu nggak kerja misalnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih makin seiring waktu mertua dan orang tua juga lebih dukung kita untuk usaha karena udah ngeliat hasilnya juga, alhamdulillah. Teman-teman yang mau usahain nekat dulu, niatnya buletin dulu, gimana nih bakalan lanjut dan usaha. Niatnya pokoknya harus dikencengin dulu nih. Udah nekat tanpa niat nggak bisa. Kalau niat kagak nekat juga nggak bisa. Terus semua usaha itu harus dimulai dari nol. Jangan langsung maunya sukses, jangan langsung maunya banyak uang. Itu tuh pasti semua ada prosesnya. Jadi pelan-pelan aja teman-teman, nanti juga akan ada waktunya untuk kita buat berkembang maju, asal ada usahanya, ada niatnya dan ada nekatnya gitu.